ada orang membicarakan pantun, maka jawaban kalian adalah sama ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah berhantu. Terima kasih siswa-siswaku yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ada pembelajaran yang menjadi barokah ya. Berdoa mulai. Bisa dihadiri. Gimana kabarnya, sehat? Walaupun cuaca panas-panas, semoga tetap sehat ya. Tidak demam dan sebagainya. Kita absen dulu. Yang pertama ada Mas Alifan. Oke, ada semua, terima kasih ya. Anak-anak di sini ya. Ini kan cuacanya panas. Indonesia itu dikenal sebagai negara karena berada di Katulistiwa. Saking tropiknya, mungkin nggak kalau di negara kita turun salju? Tidak. Mungkin. Bisa Di Papua ada, Kak. Sebenarnya tidak mungkin ya. Di Jencong, di Jember tidak mungkin. Namun kita sebenarnya punya satu salju di Indonesia, bukan jenis salju, bukan, tapi salju asing. Nah, real, bukan jenis asing. Yaitu kita di mana? Papua. Ada salju abadi di Papua, anak-anak. Kita bisa lihat langsung ke sana atau lewat video. Namun, ini tahun 2010. Kita lihat ya, bagaimana perkembangannya ya. Di tahun 2015, apa yang terjadi? Menipis ya, atau mencair. Mungkin nggak dia udah tukang es cendol, tidak mungkin. Karena dia di 4.800 meter, sangat tinggi bagi seorang tukang cendol untuk mengambil. Ya ini 16. Apa yang terjadi? 18. Nah, mungkin kita adalah generasi terakhir yang bisa menikmati salju abadi di Indonesia. Mungkin nanti anak cucu kita, anak-anak kita tidak mengenal. Kalian sudah tidak percaya, ada loh salju di Indonesia. Masa sih, mana? Sudah mencari. Ini satu ya. Kemudian ada ini lagi. Kita dikenal sebagai hutan terluas nomor 2 di Indonesia. Di mana? Di dunia. Di mana? Di Pulau apa? Ada pernah ke Kalimantan? Pernah. Banyak hutannya ya? Nah, masalahnya itu dulu ya. Dulu kita hutan terluas kedua di dunia setelah Amazon. Namun setelah negara manusia menyerang, hutannya sudah habis, dibabat, dijadikan kayu, dijadikan furnitur, dijadikan perumahan, kemudian akhirnya tinggal segitu saja. Ibu kota baru, update sekali ya. Akhirnya kita sudah tidak nomor 2 lagi. Nah, dari sini kalian prihatin kan? Prihatin ya. Jangan sampai nanti salju abadi kita tidak dinikmati oleh generasi kita. Jangan sampai hutan itu hanya sekedar domain ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka dari itu kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Yaitu tujuannya adalah kalian akan mengidentifikasi ada penyebabnya. Tadi penyebabnya apa? Dampaknya gimana kalau hutan itu gundul atau salju yang mencair? Terus solusinya apa? Nah, kita akan belajar. Sebelum belajar silakan dibuka ya. Di grup silakan sudah saya kirim linknya. Silakan kalian login dengan nama asli kalian, jangan pakai nama bapak ya. Dan double. Oke, silakan gabung. Link. Silakan jawab. Oke, sudah ada namanya. Hamba Allah. Sangat baru sekali. Sakti ya, Rahmat. Siapa lagi ini? Ada yang tidak masuk kah? Oh, sudah semua. Oh, sudah ada yang menjawab. Udin. Tiwi sudah ada 2, Rahmat benar 1. Taylor Swift. Benar 1. Silakan dijawab menurut pengetahuan kalian ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar, kalian sudah pernah membaca berita, melihat koran tentang hal-hal melalui perubahan lingkungan. Silakan. Ekspresikan ya. Mas Rahmat masih memimpin ya. Jadi Mas Rahmat rajin baca koran. Pagi-pagi tidak nonton SpongeBob tapi nonton berita ya Mas Rahmat.
Baiklah, dari sini saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalian dulu. Sudah ya. Silakan kelompok pertama, Mas Rahmat, Mbak Allah dan Sakti. Silakan. Rahmat, Hesti dan Iwi dan Mbak Allah silakan ke kelompok 1. Iya, enggak gabung. Sama Mbak Allah. Mbak Allah tadi siapa silakan Mas ke Aini. kelompok 1. Kemudian yang berikutnya tadi silakan ke kelompok 2. Ini ya, silakan. Kucihat, Erosmith, Elma dan Udin silakan ke kelompok 2. Sini kelompok 2 silakan. Silakan dikondisikan bajunya nyaman mungkin ya. Yang bisa bergabung siapa? Ica, Eliana, Salsa, Lisa, Blackpink silakan kelompok 3. Oh, banyak artis ya guys. Banyak artis di kelas kita ya guys. Silakan kelompok 1 mana tadi? Oke, kelompok 1 silakan dari diskusi ini. Kelompok 2? Kelompok 3? 3 dan 4? Silakan. Lembar kerjanya sudah ada. Silakan duduk berkelompok senyaman mungkin. Mau les sayang silakan. Instruksinya sudah jelas ya. Di situ ada kasus. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan terkait kasus itu ya. Materinya bebas. Kalian bisa dari TikTok, bisa dari Instagram kalau ada, bisa dari buku. Ini sudah saya sediakan 2 materi ya. Yang suka video, suka nonton, silakan scan yang ini. Yang suka baca-baca, silakan scan yang ini ya. Kalau malas mencari. Kalau mau mencari sendiri ya nggak apa-apa. Silakan. Waktunya 20 menit. Silakan untuk diskusi. Apakah ada yang tidak jelas? Sudah tahu ya perbandingan. Bagaimana tadi? Tahu bumbu kan ya? Tahu. Tanah yang ke atas, Pak. Kayak gitu ya. Bumbu itu banyak bumbunya. Sekarang mana coba bumbunya? Hilang ya? Jadi apa? Nah, karena itu daerah-daerah itu eksploitasi, dikeruk buat pasir, dijadikan rumahan. Bukan. Oke, silakan. Teruskan kalau tidak ada yang jelas. Bagaimana? Sudah selesai. Tahu ya perbandingan itu apa ya? Perbandingan enggak? Bagus kan jelas. Oke, masuk. Penyebabnya kira-kira apa? Kenapa maksudnya? Ngapain mas? Dari tanah lagi. Terus ini ya, Gumo itu kan bukit gede. Ini gumuk ya, Pak? Gumo. Saya kira Bukan Gumo. Ini dibaca Jember adalah negara seribu negara. Jember adalah kota Gumo. Dulu banyak Gumo, sekarang. jadi perumahan. Nah, itu dia. Ya, Pak. Tapi akibatnya apa itu? Banjir. Banjir. Banjir dulu di sana nggak pernah banjir, sekarang banjir. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Silakan solusinya. Siap donasi itu. Nomor 1. Wah, sudah. Oke, oke ya, selesai ya. Ya. Silakan perwakilan untuk kelompok 1 mengemukakan pendapatnya. Silakan perwakilan kelompok 1 di depan. Silakan di sini dibacakan. Cukup itu perubahan lingkungan apa sama solusi dari kelompoknya apa? Silakan. Baik, hasil dari diskusi kelompok kami, permasalahannya perubahan lingkungannya itu Apa kasusnya apa? Kasusnya apa? kasusnya dia air banjir, Banjir. tenggelam. Apa? Kota apa yang tenggelam?
ada kota yang tenggelam ya di tahun 2100 ya. Oke, kira-kira kenapa? Hal ini terjadi hasil dari diskusi kelompok kami karena adanya global warming atau pemanasan. Jadi suhu bumi meningkat, akhirnya salju-salju di kutub ikut mencair hingga volume air juga meningkat. Dan karena ya Sudah ada tambahan lagi dari kelompok? Oke, silakan. Oh iya, Tambah ya. jadi kan tadi saljunya mencair, terus kemudian struktur tanahnya tidak bertambah dan volume lautan menjadi bertambah, akhirnya terjadilah peristiwa kota tenggelam tersebut. Oke, silakan beri aplaus dulu ya, sudah baik tadi. Oke, jadi kelompok satu sama kelompok lain tadi katanya ada global warming, berarti global warming itu masuk pencemaran. Nama baik. Pencemaran udara ya, karena pencemaran udara, ini sudah bagus alasannya ini ya. Jadi ada gas-gas dari industri, dari kendaraan bermotor, dari aktivitas lainnya yang akhirnya tadi dikatakan oleh kelompok satu tadi ya menyebabkan global warming. Kok bisa Pak? Kenapa? Nah, ini ya. Gas-gasnya tadi itu akan memerangkap, membentuk suatu selubung, sehingga panas matahari yang harusnya itu memantul seperti gambar itu yang harusnya memantul kembali ke atmosfer, dia terperangkap. Gitu. Jadi bumi semakin lama semakin panas. Karena semakin panas, yang dibilang kelompok satu tadi, esnya mencair ya, salju atau es mencair, sehingga menimbulkan kota-kota besar bisa tenggelam. Sudah bagus. Kemudian kelompok dua, hasil diskusinya. Dua. Perwakilan bisa atau nanti ada yang tambahin silakan. Oke, kasusnya apa? Dibaca nih, Pak. Kasusnya aja ceritain. kasusnya. Kita dapat kasus Jadi ini, guys. di Sungai Tanggulangi Sidoarjo itu memiliki populasi ikan air tawar yang cukup banyak. Oke, Tapi sungai banyak ikan. ya, tapi sekarang warga mengaku sudah jarang menemukan ikan dan malah menemukan tumbuhnya tanaman es kondo yang Tahu eceng gondok ya? Tahu ya. Oke, silakan. Iya, jadi penyebabnya salah satunya adalah penggunaan pupuk kimia yang masuk pada rawa dan itu menyebabkan adanya zat nitrogen dan fosfat. Jadi Berarti eceng gondok- pencemaran apa itu? Pencemaran air. Pencemaran air, bagus. Terus kemudian kenapa kok ada eceng gondok ikannya hilang? Kenapa? Dari kelompok dua tadi? Sudah dijawab nggak? Karena permukaan airnya ketutup eceng gondok. Kemudian? Ikannya nggak sehat, ketutupan nggak dapat sinar matahari. Oke. Terus bisa. nilainya juga turun karena tadi ada Oh, oksigennya turun ya di Ya, perairan itu ya. salah satu. Oke, ya, beri aplaus dulu. Nice, ya. Jadi ada pencemaran air ini ya. Jadi masuknya apa tadi? Polutan ya, insektisida, limbah rumah tangga, deterjen. Dia masuk ke sungai sehingga kualitas airnya menurun. Nah, kok tadi bisa ada banyak eceng gondok? Nah, terkadang ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang dia malah tumbuh lebat kalau ada polutan-polutan tadi, karena mereka mengandung zat-zat yang penting bagi mereka. Alga, eceng gondok tadi ya. Akibatnya apa? Dia menutupi sungai setelah matahari tidak bisa masuk, di dalam air tidak ada oksigen, airnya mati. Gitu ya. Ya sudah bagus semua. Kelompok 3, silakan. Kasusnya apa? Kasusnya di Kabupaten Jember dikenal sebagai kota 1000 gumuk atau gunung. Benar. Tahu gumuk ya? Tahu. Kalau di Jember pasti tahu gumuk ya. Di Mastrip banyak gumuk, bukit-bukit hijau gitu ya. Semanggi juga ada gumuk. Terus silakan. Namun gumuk tersebut telah banyak yang hilang. Setiap musim hujan, daerah yang sebelumnya tidak pernah tergenang menjadi terdampak oleh banjir. Pertanyaannya, perubahan lingkungan apa yang terjadi? Kerusakan gumuk yang disebabkan oleh ini penebangan pohon-pohon yang ada di gumuk tersebut, di bukit tersebut. Oke, kelompok 4 ada tambahan. Itu tadi gumuknya hilang karena penebangan. Kelompok 4 karena apa? Karena dieksploitasi, Pak. Karena dieksploitasi. Bagus ya. Ada dua ya, ditebang sama dieksploitasi ya. Gitu ya. Oke, nice. Kemudian sampai Penyebabnya udah bosan ya Pak. Udah, Terus dua. solusinya ya bisa itu apa namanya reboisasi,
kemudian tebang pilih jika memang mau diambil itunya pohonnya untuk kainnya, kemudian itu saluran airnya bisa diambil lagi. Oke, terima kasih ya kelompok 3 sama 4. Oke, terima kasih tadi ya kelompok-kelompok dari 1 sampai 4 sudah menemukan gagasannya dari penyebabnya karena kebanyakan manusia ya. Padahal ada juga faktor alam ya. Contohnya apa? Perubahan lingkungan, gempa bumi, longsor. Mau saya tampilkan tapi ternyata slide-nya laptopnya dayanya habis. Oke, berarti itu tadi ya, dari manusia bisa, kebanyakan dari manusia dan dari alam. Nah, solusinya juga udah bagus tadi ya. Karena itu silakan nanti selesai pelajaran di pertemuan berikutnya kalian kemas solusi-solusi tadi ya. Tadi ada turboisasi, saya lihat di kelompok 1 tadi ada bersepeda tadi ya, saya lihat ada bersepeda untuk mengurangi global warming. Silakan kalian kemas solusi-solusi itu menjadi campaign ya, tahu campaign ya? Campaign itu semacam kampanye gitu ya. Kalian silakan desain di media sosial kalian. Video boleh, kalau mau nge-vlog bisa. Hai guys, kita bersepeda kali ini untuk menangkal global warming bisa. Atau pakai infografis, pakai slide desain. Silakan nanti di-upload di sosial media, di Twitter, TikTok, apalagi Instagram. Kalian punya apa? Nanti kalau nggak punya saya install santai ya. Nanti saya di tag ya nanti ya. Di tag, kemudian nama kelompoknya apa, solusinya apa. Udah. Berarti itu saja. Ada yang perlu ditanyakan terkait perubahan lingkungan? Ada faktor, ada penyebab, ada macam-macam tadi. Salah satu, saya ingin bertanya Pak, salah satu penyebab terjadinya eksploitasi ataupun terjadinya perubahan lingkungan adalah salah satunya manusia. Bagaimana kita caranya mengurangi populasi manusia itu sendiri, sedangkan agama kan sangat menyarankan kita memiliki keturunan yang banyak. Sebenarnya solusi itu sudah saya tulis di slide ya, tapi sayangnya mati ya. Ya saya ceritakan aja ya. Bukan kita mengurangi manusia, tapi kita mengurangi apa? Apanya yang membuat manusia itu mengeruh kegiatannya apa? Karena mereka tamak itu dia. Cara kita bukan mengurangi manusianya, tapi mengurangi ketamakannya dengan cara apa? Edukasi ataupun melakukan perubahan dari diri kalian sendiri. Tadi bersepeda bagus, silakan lanjutkan. Jalan kaki silakan lanjutkan. Mau teman-teman kalian naik motor, nggak apa-apa. Saya peduli lingkungan, saya jalan kaki, nggak apa-apa, silakan. Karena satu perubahan berarti besar bagi kelangsungan hidup bumi kita. Begitu ya anak-anak ya. Oke, itu dari saya. Minggu depan kita akan mereview ya produk kalian nanti. Jadi kalau ada yang kita posting bakal ketahuan ya. Nanti saya review produknya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahi. Nanti saya bantu share juga biar dilihat oleh Taylor Swift tadi ada Lisa Blackpink dan gitu. Oke, sekian kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.